Sahabat Suara Tapian, saya ada satu kisah tentang perjalanan saya menelusuri banyak perjalanan dari Amir Syarifuddin. Saya sejak puluhan tahun sudah belajar sosok dari Amir Syarifuddin. Siapa dia? Dia adalah sosok yang barangkali tidak banyak dikenal, tapi dia adalah salah satu orang penting di Sumpah Pemuda di jilid kedua. Dia menjadi bendahara dari pemuda Jong Batabon, Amir Syarifuddin Harahap. Nanti kemudian, di beberapa tahun kemudian, dia juga salah satu penggagas dari Kongres Budaya pertama. Tepatnya Kongres Kebudayaan, Kongres Bahasa pertama di Solo. Dialah yang memberi pemikiran bagaimana bahasa Indonesia kita yang diadopsi dari bahasa Melayu dipakai dan diakui menjadi bahasa pemersatu. Konon bahasa Indonesia itu berasal dari satu etnis Melayu, tepatnya satu pulau di Penyengat, daerah Sumatera. Pulau Penyengat ini adalah satu pulau yang di sanalah awal dari bahasa Melayu itu didengungkan. Dan itu menjadi dasar kemudian menjadi kesepakatan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa yang mayoritas Jawa atau bahasa Sunda yang nomor 2 suku terbesar di Indonesia. Kembali pada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin selain dari dia pendengung bahwa pemuda Indonesia bersatu menyatakan sumpah satu bahasa, satu tanah air dan satu kesatuan NKRI ini, dia juga menjadi salah satu penggagas Kongres Bahasa Indonesia itu. Lalu nanti dalam perjalanannya dia juga banyak menulis sebagai jurnalis. Nanti juga dia mempelajari hukum. Tapi tidak banyak juga memang kita temukan tulisan-tulisan dari Amir Syarifuddin Harahap. Tapi berbagai fakta, dia juga bagian dari redaksi yang di masa itu, di masa mereka berjuang bukan hanya dengan bambu runcing, tapi pikiran-pikiran yang bernas memperlihatkan bahwa mereka punya pemikiran gagasan ke depan bangsanya dibawa kemana. Itu cara mereka melawan kolonial waktu itu. Amir Syarifuddin kemudian diberi tempat yang luar biasa di bangsa ini. Pendek cerita perjalanan bangsa ini oleh Soekarno dan Hatta diculik oleh anak-anak muda, lalu kemudian dipaksa untuk memproklamasikan proklamasi. Lalu kemudian dari situlah nanti Indonesia berani menyebut diri Indonesia dan dipilihlah semua kabinet. Dan Soekarno menjadi presiden, Hatta menjadi wakil presiden dan dipilih semua kabinet-kabinetnya. Salah satu kabinet yang juga sejak awal ikut adalah Amir Syarifuddin. Ketika menjadi Perdana Menteri, dia memimpin delegasi Indonesia bernegosiasi soal bagaimana kesepakatan Indonesia dengan Belanda. Waktu itu di kapal rempil disandarkan di Tanjung Priuk dan mereka datang ke situ. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin pemerintahan, dia memimpin delegasi Indonesia untuk bersepakat. Kesepakatan waktu itu agar gencatan senjata di-stopkan. Tapi ternyata itu hanya sandiwara dari Belanda dan tidak ada kesepakatan yang diikuti, malah dilanggar. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dengan kawan waktu itu, dia nggak remeh dan tidak memberi daya tawar untuk Indonesia. Akhirnya dari situ banyak partai-partai waktu itu, karena semua partai mendukung, termasuk di masa itu ada partai berbasis agama, partai berbasis ideologi kiri, lalu partai berbasis nasional. Yang berbasis agama menarik diri dan meminta keluar atau meminta bahwa semua menterinya ditarik. Akhirnya perasaan dari Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri merasa tidak diberi kepercayaan dan merasa tertolak sebagai pemimpin, dan dari situlah dia
mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Saya lama mempelajari Amir Syarifuddin ini, kenapa begitu naif dia kemudian hanya 7 bulan setelah dia tidak menjadi Perdana Menteri, harus ada eksekusi yang tidak terhormat pada seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah pemimpin pemerintahan. Kita bayangkan kok tidak ada pengadilan militer atau pengadilan menyatakan dia bersalah tapi tiba-tiba ditembak, ini satu yang naif. Tapi saya pelajari apa yang terjadi sebenarnya. Waktu itu Amir Syarifuddin begitu dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dia meninggalkan Jogja, dia bergabung dengan teman-temannya di Madiun, katanya berjumpa dengan Musso yang saat itu juga sudah ada gap, ada miskomunikasi dengan pemerintahan. Lalu yang naib, banyak ungkapan bahwa Amir Syarifuddin di situ menyatakan bahwa dia adalah seorang PKI. Tapi kalau kita telusuri sebelum-sebelumnya, dia bukan seorang PKI, dia seorang yang nasionalis, dia memang sosialis, tetapi tidak pernah dinyatakan dia komunis. Tapi pernyataan-pernyataannya, dan itu masih nanti dikonfirmasi apakah benar dia menjadi komunis. Tetapi sesungguhnya faktanya dia sakit hati, dia ingin kembali mengerebut Perdana Menteri jabatan yang dia tinggalkan dari Muhammad Hatta. Inilah yang menurut saya satu hal yang harus diselidiki. Barangkali memang dudukan atau jabatan itu sangat membuat orang bisa lupa daratan. Hanya beberapa bulan karena dia tinggalkan jabatan Perdana Menteri itu, dia tidak ikhlas, dia ingin mengerebut kembali dengan cara bergabung dengan kelompok yang notabene melawan pemerintah. Itu membuat dia nanti tidak terhormat cara penyelesaian perkara dari Amir Syarifuddin. Dia dituduh antek-antek dari PKI dan dia ditembak mati bersama dengan yang lain. Saya kira ini satu penelusuran yang kemudian saya menemukan ada juga hal yang harus kita pelajari. Kenapa Amir Syarifuddin begitu getol mempertahankan ingin kembali menjadi pejabat Perdana Menteri, karena dia ingin berkuasa kembali. Saya kira menjadi otokritik bagi para pemimpin. Ternyata menjadi pemimpin karena sudah nyaman juga merasa tidak ikhlas ketika jabatan politik yang disandang itu dia kira segampang yang dia pikirkan. Ini pelajaran berharga menurut saya. Amir Syarifuddin bukti bahwa dia diberi ruang, tetapi karena dia dengan cara yang salah ingin mengerebut, itulah fakta sejarah, dan dia dieksekusi dan ditembak mati tidak dengan cara hormat. Bayangkan Perdana Menteri dieksekusi tanpa ada pengadilan. Sekian